memeson dewan ini. Takkan kita nak ketepikan begitu saja. Pak Speaker, kalau macam tu tunggu sudah habis. Tunggu sampai habis tak apa-apa keputusan. Tapi Tuan Speaker memberikan kepada saya, aku janji untuk menjawab pada sesi itu. Sebelum saya menjawab, apakah jawapan itu? Ya, janji macam tu pun sebelum saya menjawab, mesyuarat tu dah habis. Dan hari Isnin Tuan tu Speaker perlu buat keputusan pada sesi yang lalu. Saya nak tahu apa keputusan itu. Pada sesi yang lalu, saya tak buat bagi keputusan. akan buat keputusan. Saya tak buat keputusan. Pada sesi yang lalu, apa keputusan Yang Muhammad, itu? saya tidak buat keputusan. Tidak buat keputusan. Dan sangat penting perkara ini tak buat keputusan, Tuan Speaker. Ya Muhammad, tak dengar lagi. Itulah Tuan Dengar Speaker, dulu kita saya ada cakap. usul untuk kita ketepikan. Ya Muhammad, dengar dulu saya cakap. Saya tidak membuat apa-apa keputusan mengenai usul tersebut. Kerana sebelum saya dapat membuat keputusan mengenai perkara tersebut, mesyuarat tu dah habis, dah tamat. Faham? Ini bukan Kalau tak buat jawapan what kind of saya nak serahkan kepada tunggu saya nak sampai serahkan kepada habis. timbalan kita sekarang. Tak perlu ada apa-apa keputusan lah kalau macam tu. Timbalan Dia kita dah setuju ada. sampai speaker. Adakah ini bermaksud Yang Berhormat Kota Baru dilepaskan begitu saja? Jangan lari speaker, jangan lari. Sila duduk. Boleh benarkan Kota Baru menipu di Dewan Yang Mulia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Epidemiologi, Salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia. Dan kita lihat Dewan membaculkan kebenaran, mengangkat kemunafikan, dan kemudian menyanjung kebohongan, terus bersilat kata. Dan kita lihat babak yang kita nampak sebentar tadi, isu usul undi percaya kepada speaker didiamkan dan tidak diangkat untuk dibincang, dan kemudian usul ataupun kenyataan Menteri Kehakiman yang berbohong di parlemen. Jadi kita lihat bagaimana keadaan dia. Mereka ini adalah pemimpin yang memimpin negara Malaysia 34 juta, 32 juta lebih. Tetapi bila mereka menjadi wakil rakyat, jelas mereka ini berbohong dan tidak mau melepaskan tugas. Dan tugas yang diamanahkan, mereka membaculkan kebenaran itu dan memunafikkan apa yang mereka katakan. Jadi bagaimana kita mau melihat kualiti perbahasan di parlemen ataupun di mana-mana untuk menyuarakan suara-suara rakyat. Dan itu sebab di antaranya kualiti yang ada di parlemen bila berbincang nampak kebodohan para pemimpin kita. Dan tetapi bila kita bersuara, selalu mereka katakan bahwa kita seperti kerak yang selalu buat hal. Tetapi sebenarnya kebenaran itu berpunca daripada mereka. Dan inilah gambaran-gambaran keadaan di parlemen yang kita perhatikan. Jadi saya kira ramai pemimpin-pemimpin bila dia dipimpin ataupun memimpin dan dipilih oleh rakyat dan kemudian mewakili jutaan ataupun ratusan ribu rakyat, tetapi suara-suara mereka itu hanyalah mengangkat kebaculan dan pembohongan, kemunafikan dan penipuan untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan rakyat. Sedangkan dalam keadaan sekarang yang paling penting ialah rakyat. Jadi bagaimana kita mau mengangkat parlemen kalau speaker itu sendiri yang tidak selalu berat sebelah dan selalu tidak memberikan keadilan kepada semua orang. Dan akhirnya keadaan parlemen seperti apa yang dikatakan oleh Sultan Johor baru-baru ini. Nah inilah keadaannya. Jadi kita
agak tidak meyakinkan apa yang ditunjukkan oleh para pemimpin kita di Dewan Rakyat hampir sekarang ini 220 orang. Jadi mereka ini bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan negara, tetapi lebih penting untuk mempertahankan jawatan mereka. Karena mereka menduduki kursi menteri misalnya hampir 100.000 gaji, dan kemudian GLC dan segala macam, mereka yang takutnya mereka ialah ketakutan mereka untuk mereka jatuh ataupun runtuh. Dan dalam keadaan sekarang memang kita lihat bahwa kerajaan yang ada sekarang ini tidak kukuh, walaupun mereka sudah melontarkan Perdana Menteri yang lewat ini dirubuhkan oleh UMNO sendiri, tetapi diganti pula dengan pemimpin yang sama 2 kali 5, 5 kali 2 sama dengan kong atas king, king di bawah kong sama dengan kong kali kong. Lalu bagaimana kita mengharapkan ada satu perubahan di kerajaan Malaysia ini? Nah, jadi saudara-saudara, itu sebagai introduksi pembicaraan saya malam ini. Nah, jadi sebelum itu saudara-saudara, ingin saya jelaskan juga bahwa salam Hari Malaysia pada hari ini 16 September 2021, dan ini jelas bahwa hari ini adalah sebenarnya bukan kemerdekaan seperti yang selalu diperkatakan orang, seolah-olah hari kemerdekaan. Sebenarnya merdeka Malaya tahun 57 Malaysia belum ada, dan kemudian Sabah merdeka 31 Ogos pun Malaysia belum ada. Jadi yang kita raihkan adalah Hari Malaysia, gabungan antara negara misalnya Sarawak, Sabah, dan kemudian Singapura dan juga Malaya. Dan kemudian kita lihat bagaimana sambutan keadaan penubuhan Malaysia ini. Dan seperti yang saya katakan bahwa orang kata bahwa 31 Ogos 1963 itu hari kemerdekaan Sabah, tetapi yang saya jelaskan berulang kali bahwa tidak ada acara merdeka pada tanggal 31 Ogos 1963, karena ketika itu keadaan Kota Kinabalu sunyi sepi, tidak ada. Yang hanya ada ialah perubahan sistem pemerintahan daripada kaidah-kaidah kepada namanya kementerian-kementerian yang sekarang ini kita warisi. Dan orang mengatakan bahwa kemerdekaan itu dilanjutkan sehingga 2 minggu selepas itu, karena ada ganyangan dari Indonesia. Soekarno ketika itu pemberontakan EM Azhari di sebelah Brunei, dan kemudian tentangan Presiden Filipina ketika itu yang menuntut Sabah ketika itu, karena mereka sebenarnya menolak penubuhan gagasan Malaysia ini, dan mereka mau satu negara di Pulau Borneo ini. Dan itu sebab mereka menentang penubuhan negara Malaysia ini. Dan kemudian pada hari itulah diumumkan siapa yang di Pertuan Negeri dan juga Ketua Menteri ketika itu Tun Fuad, dan kemudian yang di Pertuan Negara ketika itu ialah Tun Mustafa. Dan kita lihat bahwa tidak ada acara kemerdekaan ketika itu. Dan saya hanya menganggap bahwa tanggal 16 September 1963 itu hanyalah penyerahan Sabah kepada Kuala Lumpur. Dan saya kira bahwa Sabah ini hanyalah anak yatim piatu yang dipelihara oleh Malaya, dan akhirnya sebagai anak yatim piatu yang tidak punya bapa dan tidak punya ayah, maka apa saja hak-hak yang ada di Sabah ini dirampok oleh pemimpin Kuala Lumpur. Dan saudara-saudara masih ingat apa yang dikatakan oleh Tengku Razali ketika itu, bahwa katanya mereka mau ambil minyak dan gas yang ada di Sabah ini karena untuk mengisi tabung UMNO ketika itu. Dan kita lihat sehinggalah sekarang, dan sehinggalah kepada tahun 1976 bagaimana sebuah negeri
sebuah negara berubah menjadi sebuah negeri yang kecil statusnya dengan negeri Perlis yang hanya sedikit sama seperti sempurna keluasannya. Jadi kita ini bukan sebuah negara tetapi sebuah negeri, dan tahun 1976 itulah perubahan beberapa enakman ataupun akta diluluskan oleh yang diusul oleh Tun Usin Un ketika itu, dan beberapa orang yang berhormat dari Sabah sebenarnya adalah pengkhianat yang menyerahkan Sabah ini kepada Kuala Lumpur, dan akhirnya Sabah menjadi sebuah negeri yang termiskin sekali di Malaysia. Dan inilah sebabnya yang selalu saya katakan bahwa kebodohan yang dilakukan oleh pemimpin kita di Sabah ketika itu, dan apalagi bila sampai sekarang pun bila pemerintahan bertukar, maka mereka terus akur kepada kepimpinan Kuala Lumpur seperti yang ada sekarang ini. JRS yang dulu katanya memperjuangkan anak-anak Sabah, memperjuangkan hak-hak Sabah, memperjuangkan ME63, tetapi hakikatnya bila mereka dapat jawatan di persekutuan, maka mulut mereka dijahit, tangan mereka diikat, dan kaki mereka diikat, dan mereka tidak lagi bersuara, dan perjuangan ME63 ditung sampahkan, dan akhirnya seluruh rakyat Sabah ini di kalangan kerajaan, di kalangan dusun, Brunei, Iban, Bisaya, Rungus, dan segala macam semua dikencing oleh pemimpin JRS, dan akhirnya Sabah menjadi negara termiskin 19,75%, dan akhirnya Kinabatangan menjadi sebuah daerah termiskin 50% ke atas, dan demikian juga Tongot misalnya, dan juga Kota Merudu, dan juga kawasan-kawasan Pitas yang selama ini diwakili oleh para pemimpin Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO. Dan sekian lama kita merdeka, akhirnya kesan kebodohan bangsa kita akhirnya 16 September 1963 tidak membawa apa-apa arti kepada rakyat Sabah, walaupun Sabah ini dianugerahkan dengan segala macam kekayaan balak, tembaga, emas, dan gas minyak, tetapi rakyatnya tetap terus miskin karena kepimpinan yang bobrok. Nah, jadi saudara-saudara, terkait kepada isu 16 September ini, memang jatuhnya 16 September 1963, dan kemudian sesudah itu tidak pernah diingatkan soal September ini, dan kemudian pada 19 Oktober 2009 barulah diumumkan oleh Najib Razak ketika itu, dan kemudian ada secara resminya diumum pada 10 hari bulan 9, kemudian 2010 setahun kemudian, dan kemudian adalah acara sambutan pada 16 September 2011, dan bayangkan bertahun-tahun tidak pernah diingat soal 16 September ini, hampir 50 tahun. Dan kemudian yang aneh pula bahwa acara 16 September ini digilirkan Sabah dan Sarawak dan Sabah, dan tidak pernah disuarakan di Kuala Lumpur ataupun di mana-mana di semenanjung Malaysia. Nah, jadi saudara-saudara, itu sebab saya katakan bahwa anak bangsa kita harus dididik soal sejarah dan harus diberikan tahu soal sejarah, dan itu sebab asas pendidikan sekolah kita harus diberikan pengajaran kepada anak bangsa kita, tahu sejarah yang ada di Sabah ini, terutama pejuang anak bangsa kita, misalnya Ontenam Dualis ataupun Matsali atau Syarif Usman ataupun Kemunta ataupun pemimpin Shah Bandar yang dulu mempertahankan Sabah daripada jajahan Inggris, dan juga
penjajahan Jepun ketika itu, bagaimana Albert Koch melawan Jepun sehingga dia dipancung bersama Bapak Donald Stevens, Julius Stevens, kemudian pemimpin-pemimpin lain. Tetapi sayang, pemimpin-pemimpin seperti ini tidak diingatkan oleh para rakyat kita, pemimpin-pemimpin Sabah. Dan sepanjang yang saya perhatikan, setiap perayaan sama ada 31 Agustus ataupun September 1963 ataupun setiap hari Malaysia ini, nama-nama pejuang-pejuang yang cukup berjuang untuk rakyat Sabah di zaman Jepun ataupun Inggris tidak pernah disebut, apalagi nama Tun Mustafa sebagai bapak kemerdekaan, dan demikian juga Tun Fuad tidak langsung disebut oleh bangsa kita. Yang saya faham hanya Yung Tikli saja setiap hari 16 September ini ada acara tahlil untuk Tun Mustafa dan pejuang-pejuang. Tetapi pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin-pemimpin Melayu yang duduki kursi ketua menteri langsung tidak ingat pejuang-pejuang bangsa kita. Jadi kita lihat bagaimana mereka menghargai pemimpin-pemimpin seperti ini, dan itu sebab bahwa negara kita di dalam keadaan yang tidak menentu karena mereka tidak mengenang budi atas perjuangan para pemimpin dulu yang memerdekakan Sabah ini. Dan itu antara 16 September 1963 saya kira harus ada perubahan. Dan itu sebab di dalam pendidikan, waktu warisan pemerintah ditubuhkan Kementerian Pendidikan, tujuan dia adalah untuk membantu rakyat Sabah dan untuk memberikan sedikit ilmu pengajaran kepada untuk sejarah bangsa Sabah ini. Karena kita lihat di dalam buku sejarah di Kuala Lumpur ataupun di dalam anjuran pendidikan Malaysia hanya disebut soal Mat Kilau atau yang lain-lain pemimpin di Kuala Lumpur, tetapi pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan rakyat Sabah pada tahun-tahun sebelum merdeka tidak pernah disentuh. Dan alangkah celakanya bangsa kita kalau hal-hal ini, ilmu-ilmu seperti ini tidak diajarkan kepada anak bangsa kita. Dan itu sebab anak bangsa kita akhirnya tidak menghormati pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini, dan pemimpin-pemimpin yang ada hanya menjadikan pemimpin untuk mencari kekayaan dan mengisi tebung poket dan keluarga kroni mereka kaya raya, sedangkan rakyat Sabah terus hidup dalam kemiskinan dan hidup dalam kebaculan dan kemunafikan pemimpin-pemimpin ini. Dan itu sebab saudara-saudara, saya perlu sedarkan rakyat Sabah untuk kembali kepada asal perjuangan kita. Dan kalau ini tidak dapat dirubah, saya percaya beginilah kehidupan bangsa kita akan merempak seperti Belanda minta tanah ataupun pemimpin-pemimpin lain. Akhirnya keadaan Sabah akan terus dirundung malang kemiskinan, sedangkan orang luar terus mengamuk kekayaan yang ada pada kita. Nah, jadi saudara-saudara, saya ingin hari ini menjelaskan isu kedua soal memorandum persepahaman yang dilakukan oleh kerajaan dan kepimpinan PH itu sendiri. Dan di dalam memorandum itu jelas ada beberapa hal, di antaranya ialah transformasi pentadbiran yang dikaitkan di situ soal undang-undang lumpat. Dan ini kita tahu bahwa undang-undang lumpat ini yang membinasakan negara bangsa kita ini. Dan bagaimana keadaan Sabah bila ada 2 orang melompat daripada PBS, akhirnya PBS runtuh ketika itu, masuklah berbondong-bondong orang UMNO, dan akhirnya beberapa tahun kita dipimpin oleh UMNO, dan terus negara kita yang dulu kaya di bawah kepimpinan Tun Mustafa, dan akhirnya kita terus menerima anugerah termiskin di Malaysia karena lompatan kata ini yang merosakkan kepimpinan negara bangsa kita. Dan akhirnya kata
katak ini terjangkit di Kuala Lumpur dan akhirnya kerajaan Perikatan PS ketika itu memerintah baru mengadakan reform ketika itu dan tiba-tiba mereka lompat melalui langkah Sheraton. Dan kemudian kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang khianat ini akhirnya mereka juga yang mengkhianati dan dikhianati oleh orang dalam, dan akhirnya UMNO 14 orang melompat dan rubuh kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kemudian keluar dari mulut naga masuk mulut harimau. Artinya kita di dalam keadaan yang sama, 2 kali 5, 5 kali 2 kong, atas king sama dengan kong kali kong. Dan inilah keadaannya, asyik melompat, dan akhirnya kita mengharapkan bahwa ada satu peraturan untuk tidak melompat ini. Dan kemudian undi 18, dan saya kira undi 18 ini penting karena pemimpin negara bangsa kita akan digalas oleh anak-anak muda yang sekarang ini begitu gairah untuk menjadi pemimpin. Dan sekarang kesan inilah anak-anak muda lulusan daripada universiti tidak punya pekerjaan, dan sekarang ini hampir 1 juta penganggur di Malaysia ini kesan kebobrokan kepimpinan yang dilakukan oleh Perikatan Nasional. Dan undi 18 ini memang penting, tetapi kerajaan yang ada sekarang ini berdolak-dalik. Sepatutnya ini tidak lagi dibincangkan, karena ini sebenarnya sudah dibincangkan oleh PS ketika itu dan diluluskan di Dewan di Parlimen, tetapi masih lagi karena berdalih dan berdalih, tetapi mereka berusaha untuk tidak mengaktifkan undi 18 ini walaupun di Sarawak Mahkamah telah menentukan bahwa harus dilaksanakan, tetapi kerajaan yang ada sekarang ini masih berdolak-balik. Dan kemudian usul 10 tahun kedudukan Perdana Menteri, dan ini juga saya setuju bahwa seperti juga yang dilakukan oleh negara-negara Barat cukup 2 penggal. Dan kemudian kebebasan kehakiman, dan kita lihat tadi bagaimana perdebatan di Parlimen. Soal parlimen dan kemudian soal speaker dan soal kehakiman, dan jelas bahwa keadaan sejak dulu bahwa mereka ini tidak adil, dan kebanyakannya bahwa ada benda-benda ataupun mereka pemimpin yang pro kerajaan tidak disalahkan walaupun mereka itu jelas sebagai pencuri misalnya dan sudah jelas dihukum mahkamah bersalah dan harus dipenjara, tetapi masih lagi boleh berbicara dan boleh menggunakan Facebook ataupun boleh bercakap apa saja di parlemen. Dan ini jelas bahwa di sini kemunafikan kehakiman ada yang tidak beres, dan itu sebab kita mau kehakiman ini di luar kuasa orang-orang politik, karena sekarang ini bahwa kehakiman itu atas persetujuan Perdana Menteri, dan itu sebab mereka sama ada speaker ataupun peguam hakim ataupun peguam negara memang berat sebelah, walaupun kita nampak kesalahan itu tapi mereka terus menyebelahi pihak kerajaan. Dan kemudian perjanjian Malaysia, dan ini penting. Jadi seperti yang saya katakan bahwa sebenarnya usul ini tidak perlu dibincangkan lagi, karena ini usul sudah dibawa oleh 5 pemimpin kita di Sabah ketika itu ke London. Kemudian 5 parti ini mengusulkan 20 perkara ketika itu, dan kemudian dibincangkan dan keputusannya bahwa setelah dikaji semua bahwa yang ada ialah ME 63, dan itu sudah diluluskan oleh dunia antara bangsa. Untuk apa lagi dibincangkan di parlemen? Inilah perampokan dari pemerintahan Kuala Lumpur, dan jelas bahwa orang Sabah ini akan terus dibodohkan karena ini. Padahal sebenarnya pada hakikatnya Akta 161E itu tidak boleh merubah ME 63, tetapi mereka rubah 1976, dan akhirnya kita sebuah negara akhirnya menjadi sebuah negeri yang kecil. Kemudian pendapatan kita hampir 137 bilion, yang kita dapatkan hanyalah 5 bilion.
dan ini mereka diangkut ke Kuala Lumpur dan membina bangunan KLAA hampir 10.5 bilion dan membina bangunan Petronas 2 tingkat 10 bilion, dan kemudian ada jembatan kembar di Pulau Pinang, jembatan Bangkok di Singapura, tetapi sempurna dijanjikan dengan sebuah jembatan, tapi jembatannya tidak ada, dijanjikan oleh 2 orang Perdana Menteri ketika itu, dan demikian juga di Labuan, sehingga sekarang pun janji mereka hanya nol dan mereka tidak tunaikan janji. Dan kita melihat pun di Sok misalnya dijanjikan sebuah pekan, sebuah bandar yang bagus, yang terbaik kata Zahid Amidi, kemudian sampai sekarang Sok masih di dalam keadaan yang sama. Dan saya ingat waktu pilihan raya di Kimanis bahwa Ahmad Zaidi bersumpah bahwa bila mereka memerintah, mereka akan laksanakan 100% ME 63, dan inilah pembohongan membangsakan kebenaran dan mempaculkan kebenaran dan memunafikkan kebenaran, dan akhirnya apa yang terjadi? Kesan dia ialah negara Malaysia di dalam keadaan yang huru hara. Walaupun ini berlaku di Kuala Lumpur, tapi penyakit itu jangkitan kepada orang-orang dan Sabah. Dan kesian orang-orang Sabah hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesusahan, tetapi orang Sabah ini, orang-orang Kadazan cukup bagus dan cukup baik, dan mereka tidak pernah mengadakan demonstrasi ataupun membantah apa yang mereka lakukan. Karena orang-orang Kadazan, orang-orang dusun di pedalaman Paitan memang biasa hidup di hutan, hidup dalam kesusahan, dan mereka menerima apa seadanya. Tetapi pemimpin-pemimpin ini yang dipimpin ataupun yang diundi oleh rakyat harus bangkit dan menyuarakan kebenaran dan harus memperbaiki kehidupan rakyat kita di pedalaman. Dan ini antaranya. Dan kemudian soal COVID, dan ada beberapa hal COVID ini, dan ini saya tidak akan pertikaikan, dan pembaruan parlemen kata mereka. Dan kita lihatlah persidangan parlemen tadi sebentar tadi bahwa semuanya bersilat kata mempertahankan keadaan walaupun mereka jelas salah, tetapi mereka terus bersilat kata dan mempertahankan hujah-hujah, dan kita tahu dan kita melihat kebenaran yang berlaku di parlemen itu. Dan itu sebab bahwa harus ada pembaharuan parlemen, dan parlemen ini harus jangan dikaitkan dengan politik, dan biarlah 220 wakil rakyat menentukan, bukan kerajaan yang memerintah. Bila kerajaan memerintah, maka mereka menjadi badut dan menjadi pengikut apa saja yang diperintahkan oleh Perdana Menteri, karena mereka terpaksa akur. Kalau tidak akur, maka siap mereka akan dipecat ataupun dibuang daripada jawatan. Dan ini antara isu yang harus kita perkatakan. Dan kemudian saya mendengar ucapan Datuk Shafie Apzal bahwa dia katanya mengangkat dan bersetuju apa yang diperkatakan oleh Agung itu harus bekerja sama dengan kerajaan yang memerintah. Walaupun kerajaan yang memerintah ini hanya 114 kursi, dan ini memang dalam keadaan yang gusar, keadaan Ismail Sabri ini, tetapi demi ekonomi, demi keadaan rakyat sekarang ini susah, Datuk Shafie sanggup melakukan apa saja dan menyokong setiap yang terbaik. Nah, jadi saudara-saudara, kita lihat bagaimana demi reform katanya bahwa dari lompatan PS ketika itu, kemudian ke PN misalnya, kemudian dunia tak yakin. Dan bagaimana dunia yakin bila keadaan politik di Malaysia ini tidak menentu, dan kemudian di dalam keadaan huru hara, dan akhirnya Hyundai yang sudah bertahun-tahun berniaga di Malaysia dan juga syarikat-syarikat lain semua lari meninggalkan Malaysia, dan akhirnya Malaysia kuntang-kanting. Dan kemudian yang syarikat-syarikat besar ini, Hyundai ini yang sudah bertahun-tahun diam di Malaysia, kemudian mereka berhijrah ke Indonesia, dan sekarang ke ekonomi
Indonesia memang membaik dan meluncat dan meninggalkan jauh Malaysia. Dan itu sebab saya ulang katakan bahwa kenyataan Bloomberg bahwa keadaan ekonomi Malaysia ini sekarang memang merundum dan hutang negara kian banyak, dan ini sebenarnya bakal diselesaikan oleh rakyat jelata, dan kita bersiap-siap sedia bahwa kita akan menghadapi kehidupan yang susah, dan keadaan sekarang ini pun memang di dalam keadaan yang susah. Dan jadi saudara-saudara, Datuk Shafie dalam ucapannya dia tidak tanda tangan soal memorandum itu karena dia tidak pernah dibangkit dan tidak pernah dijemput untuk oleh Perdana Menteri kita, dan mereka tidak diajak berunding langsung. Tetapi bila sampai kepada menandatangani maka barulah dipanggil, dan ini sebenarnya Warisan tidak mau menjadi pengangguk atau pengakur kepada kepimpinan yang ada sekarang ini, karena kata Datuk Shafie Amdal bahwa bila kita membantu rakyat tidak semestinya kita tanda tangan, tetapi apa yang katanya bahwa apa saja cadangan yang baik seperti meluluskan anggaran peruntukan budget tahun 2020-2021 ketika itu tetap disokong karena mereka melihat bahwa ada kebaikan untuk rakyat, maka mereka akan sokong. Dan ini janji Warisan, dan banyak orang menyalahkan kepimpinan Warisan karena tidak menandatangani. Sebenarnya mereka tidak pernah dijemput, tetapi dalam perjuangan bangsa yang paling penting diperjuangkan oleh Datuk Shafie lah untuk rakyat Sabah. Dan itu sebab bila dia memerintah pertama yang dibangkitkannya, dan kita tahu bahwa waktu tahun 1957 hampir 3 juta hektar tanah di Semenanjung tanah Melayu, tetapi bila 1995 tanah reserve Melayu hanya tinggal 1,7 juta hektar. Dan bayangkan, dan itu sebab bila Datuk Shafie memerintah, maka yang pertama diberikan tanah untuk rakyat Sabah ialah tanah seluas untuk mereka bertanam, dan kemudian ada berpuluh ribu, beratus ribu ekar, dan hampir beratus ataupun beribu orang dapat tanah di bawah pemerintahan kerajaan Warisan ketika itu. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh kerajaan Barisan Nasional, dan mereka waktu Barisan Nasional memerintah, mereka hanya memberikan grant kelompok, dan kelompok ini bukan menjadi hak sendiri, dan dia berbeda dengan grant yang diberikan oleh Datuk Shafie di bawah pemimpin Warisan, ialah grant tanah individu yang usianya 990 tahun. Dan bayangkan satu keluarga satu nama dapat 15 ekar. Kalau ada suami istri bermakna dapat 30 ekar. Dan inilah yang berlaku di waktu kepimpinan Warisan memerintah di bawah pimpinan Datuk Shafie Amdal. Sebab Datuk Shafie sudah tahu, dan dia melihat bahwa apa yang terjadi di Malaya daripada 3 juta ekar, kemudian sekarang reserve Melayu yang sepatutnya tidak diserahkan kepada asing tetapi menjadi 1,7 ataupun 0,5 juta ekar, kecuali tanah yang ada di Terengganu dan juga Kelantan masih mempunyai banyak reserve untuk orang-orang Melayu ketika itu. Tetapi apa yang berlaku di Perak misalnya, kemudian di Kuala Lumpur, kampung Melayu itu kebanyakannya sudah diambil oleh orang-orang asing, dan akhirnya mereka orang-orang Melayu terpaksa lari ke kampung dan diam di kampung menjadi pelarian. Dan yang mendapat tanah di bandar ini yang 1 ekar, 2 ekar di kota Kinabalu, jumlah dia hampir 60 juta. Dan bayangkan bahwa tanah di kota kebanyakannya dimiliki oleh orang-orang asing, malah pulau-pulau pun didapatkan oleh orang-orang asing. Dan ini yang saya katakan, Belanda minta tanah orang-orang asing, dan kemudian
menjadi berjaya, dan kemudian kita ada tuan tanah Kedaung. Dan akhirnya tidak heran kalau ini terus berlaku kepada bangsa kita, bahwa orang-orang Sabah, orang-orang yang ada tinggal di Sabah, Kedasan, dusun akan menjadi pelarian dan hamba abadi. Kita lihat dalam masa 10, 20, 30 ataupun 100 tahun akan datang, anak cucu cicit kita tidak akan dapat tanah, malah kemungkinan untuk dijadikan kuburan pun tidak ada, dan terpaksa menumpang ataupun seperti kematian orang-orang India dibakar dan dibuang di Sungai Gangga. Dan inilah kita lihat. Dan kemudian saya terlihat pula soal kabotaj. Dan kabotaj ini, saudara-saudara, memang sudah diluluskan dalam tahun 2017, dilancarkan 2017. Dan bayangkan sehingga sekarang tidak ada satu kapal pun yang didaftarkan untuk singgah di Spanggar misalnya. Dan kemudian sebenarnya ini kuasa Putrajaya. Tetapi heran, sepatutnya kalau kita nilai antara Cina dan kemudian singgah di Spanggar, dan kemudian ini adalah pusat perdagangan yang terbaik. Tetapi sayang, sejak dilancarkan 2017 satu kapal pun tidak ada. Dan kemudian kalau kita lihat di Johor misalnya, kemudian di Johor ada 54 tren, kemudian 5 kilometer jalanan dermaga mereka. Tetapi di Sabah, di Spanggar hanya 4 tren. Dan kemudian hanya jalanan hampir 500 meter sahaja. Jadi bagaimana kita mau mengangkat orang-orang Sabah ini untuk mencapai kejayaan seperti yang berlaku di Johor, seperti yang berlaku di Pulau Pinang. Nah ini saudara-saudara, kenapa hal-hal seperti ini tidak dipraktikkan oleh pemimpin-pemimpin di Kuala Lumpur? Padahal mereka boleh saja mengarahkan kapal-kapal ini untuk singgah di kota Kinabalu, dan barang yang dibawa ke kota Kinabalu jangan dengan sendirinya akan menjadi murah. Tetapi sekarang kapal-kapal hanya singgah di Kelang dan kemudian turun barang di situ dan kemudian dihantar ke kota Kinabalu, jadi barang menjadi mahal. Padahal kalau ini dilakukan, kita akan menjadi sebuah negara yang hebat, yang kaya raya. Dan itu sebab di dalam kerajaan warisan Datu Sapi membina perancangan untuk kereta api, kemudian ke Kudat, dan ke Kudat dijadikan pelabuhan. Dan bayangkan kalau ini dapat dilaksanakan, perjalanan kereta api menuju ke Kudat, dan ke Kudat kemudian jadi pelabuhan, dan kemudian orang-orang saudagar-saudagar dari Cina, kemudian dari Filipina, kemudian dari lain-lain tempat singgah ke Kudat, akhirnya negara kita akan jadi kaya. Tetapi kesan kebodohan bangsa kita karena diuar-uarkan bahwa warisan ini sebagai pemimpin ataupun parti orang asing, pilat dan segala macam, maka kepercayaannya diberikan kepada rakyat, dan akhirnya rakyat menerima keadaan ini, hidup dalam ketakutan seolah-olah pemimpin-pemimpin warisan ini adalah pemimpin-pemimpin dari Filipina. Dan inilah kekhawatiran yang ada pada rakyat Sabah, dan akhirnya ramai orang-orang di sebelah pedalaman tidak memberikan kepercayaan kepada Kedasan, kepada kepimpinan warisan, dan mereka memberikan kepimpinan kepada JRS. Dan akhirnya apa yang terjadi? JRS pada mulanya yang dulu menghentam UMNO, menghentam Melaya, katanya ini UMNO parti penjajah, dan kemudian PBBM, akhirnya mereka menyokong, bersekongkol dengan penjahat dan penipu, rasuah dan segala macam. Akhirnya rakyat Sabah hampir 3 juta, 4 juta dikencing oleh pemimpin JRS. Dan inilah keadaannya. Tapi kami sebagai warisan misalnya hanya memberikan kenyataan-kenyataan yang benar. Yang lain terserah kepada rakyat untuk mentafsir apa maunya rakyat ini. Dan kita lihat apa yang telah terjadi sekarang ini.
rakyat Sabah hidup dalam kemiskinan papa, dan kata Mustafa Muhammad kemiskinan Sabah 19,75%, sedangkan Sabah Sarawak adalah sebuah negara yang kaya raya dengan gas, minyak, sumber tembaga, sumber balak dan sumber pelancongan, setahun hampir 9 bilion pelancongan. Tetapi pulau-pulau kita misalnya di Sempurna dikuasai oleh Kuala Lumpur, sedangkan lesen untuk memancing ikan di lautan dalam, di pesisiran pantai pun harus diluluskan oleh Kuala Lumpur. Dan bayangkan bahwa Sabah di bawah Malaysia ini ditipu oleh pemimpin Melayu. Dan siapa saja yang dapat memperjuangkan hal-hal ini kecuali pernah diperjuangkan oleh Datuk Syafiee, dan akhirnya 17 perkara daripada 21 diluluskan. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini di bawah pemimpin JRS, bahwa bila mereka memerintah, kata mereka bahwa ME 63 akan dilaksanakan dalam masa 100 hari 3 bulan. Tetapi sampai sekarang pun tidak ada cerita. Malah bukan saja ME 63 PTI yang beribu hadir di sini mereka biarkan, malah diberikan pas kerja untuk mereka bekerja di Sabah. Dan saya masih teringat kenyataan Amzah ketika itu waktu kampanye pilihan raya, bahwa bila mereka menang mereka akan halau PTI. Dan kita lihat bagaimana Jumatan berkampanye ketika itu di Ranau, ketikanya bahwa ini Datuk Sri Syafiee orang kumpulan PTI, tetapi kalau mereka menang mereka akan terbangkan kompit dan halau ini PTI. Tetapi bila mereka sudah berkuasa, mulut mereka dijahit dan suara mereka seperti burung ulun tekuyuk. Nah, jadi saudara-saudara, soal pengkhianat orang-orang Melayu ini selalu saya perhatikan. Bila dikatakan jahat, bahwa yang selalu dikatakan mereka jahat ialah DAP anti-Islam, DAP anti-Melayu. Dan bila kerajaan tumbang pun karena DAP. Dan mereka memerintah sekarang pun disalahkan DAP. Dan soal IC, soal kad pengenalan, dikatakan DAP yang memberikan IC kepada orang-orang Cina di Pulau Pinang. Dan kita harus tahu bahwa Datuk Sadun Osman, timbalan pengarah pendaftaran pengurusan, kemudian timbalan ketua pengarah operasi jabatan pendaftaran, ada 20 staf GPN di Pulau Pinang ditahan karena jual maikat. Dan kemudian serbuan pada 19 Ogos lalu oleh polis menahan ikut Section 26E Akta Perdagangan dan Orang Anti Penyeludupan 2010. Siasatan ikut Akta Keselamatan Sosma 2021, reman 28 hari. Dan siapa orang ini? Orang ini ialah orang Melayu, daripada atas hingga ke bawah. Tetapi yang dituduh mereka ialah Cina. Dan kita tahu seperti juga berlaku di Sabah. Yang dituduh memberikan IC Datuk Syafiee Aptal. Kemudian dipinang pula Lim Guan Eng. Dan kita tahu bahwa Jabatan Pendaftaran Negeri, kemudian polis, kemudian Eskom, ini di bawah kerajaan federal. Dan ketika itu siapa? Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Tanya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan sekarang tanya Datuk Amzah. Yang berkuasa orang Melayu. Yang menjadi raja siapa? Orang Melayu. Yang menjadi Perdana Menteri siapa? Orang Melayu. Yang menjadi menteri siapa? Yang duduk di JLC itu siapa? Bukankah orang Melayu? Tetapi kenapa disalahkan Cina? Dan inilah kebaculan bangsa kita. Mereka yang membuat kesalahan, orang lain yang mereka salahkan. Lain makan nangka, lain kena getah. Dan inilah
cara-cara orang Melayu. Tetapi mereka tidak melihat dan tidak menyelidiki di mana kesalahan mereka. Sebab mereka ini bila sudah berkuasa, mereka lupa diri, lupa daratan, lupa hukum, hakam, lupa Al-Quran, lupa hadis. Mereka korupsi. Mereka diberikan bantuan di Kelantan 400 juta untuk menyelesaikan masalah di Kelantan. Tapi digunakan duit itu untuk membeli Mercedes setiap exco mereka. Ini orang Melayu, orang alim yang dulu berbicara soal agama, soal haram, hakam, haram, halal. Tetapi bila mereka berkuasa, mereka lupa semuanya. Mereka hanya mendapat gaji buta. Dan inilah pemimpin-pemimpin Islam. Jadi bagaimana kita mau percaya pemimpin-pemimpin seperti ini? Nah, ini diantaranya. Yang syubhat, yang hianat ialah bangsa kita sendiri. Akhirnya anak bangsa kita terus menderita. Anak-anak salah terus dibodohkan oleh pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini, dan mereka hidup dalam kemewahan. Tetapi rakyat Sabah terus menderita. Nah, jadi saudara-saudara, berbangkit dengan ini. Hari ini saya berbicara soal rasuah. Ikut Persatuan Pengguna Islam PPIM, rasuah polis 57%. Kemudian pemungut hasil 48%. Penjawat awam 45%. Dan itu sebab ada penjawat awam, rumah mereka macam istana, walaupun gaji mereka hanya 6 atau 10 ribu, tetapi rumah mereka kaya raya. Ketua-ketua bahagian politik dulu, rumah mereka seperti istana. Nah, jadi saudara-saudara, penggubal undang-undang 41%. Dan kemudian hakim 33%. Pemimpin agama yang harus kita hormat, yang harus kita segani pun 30% penerima rasuah. Dan aneh bin ajaib, mereka ini adalah orang-orang Melayu. Orang-orang yang selalu sembahyang di masjid, yang selalu berbicara soal hukum, akam, halal, haram. Jangan rasuah, jauhi rasuah. Tetapi mereka kepala rasuah ketirisan, mencuri rakyat, duit rakyat, mencuri balak Sabah, mencuri hasil Sabah. Mereka simpan dana di luar negeri, rakyat terus menderita. Dan inilah pemimpin yang sejak dulu hingga sekarang. Dan itu sebab yang di Pertuan Agung maukan politik baru, anti rasuah. Jangan lakukan rasuah. Kita lihat pemimpin Uruguay misalnya, 90% gaji dia diberikan kepada orang rakyat miskin. Dan keretanya hanya kereta yang biasa dipakai. Dan kemudian Saidina Ali, walaupun dia menguasai hampir 1/4 dunia ini, tetapi bila dia wafat, yang hanya diserahkan kepada Umar Al-Khattab hanya 2 seekor kedai dan 2 pakaiannya, dan 1 pakaian untuk jadikan kafan Saidina Umar. Dan Saidina Umar pemimpin dia cukup terbaik. Dia selalu melawat orang-orang miskin. Dan pemimpin-pemimpin seperti inilah yang harus dijadikan contoh kepada pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini. Tetapi pemimpin yang ada sekarang ini, waktu pilihan raya, orang dari Semenanjung berbondong-bondong datang ke Sabah, bawa penyakit COVID. Kemudian mereka turun ke rumah-rumah orang-orang miskin.
duduk bersila, sanggup maginum, janji setinggi gunung. Tetapi bila mereka menang dan berkuasa, adakah mereka bantu orang-orang banjir? Kemarin runtuh lagi, ada yang meninggal. Dan sebelum ini pun ada kematian. Dan setiap hari COVID ada saja. Di kampung saya 14 hari 28 hari dikurung. Ada 100 orang diangkat karena COVID. 3 orang meninggal, termasuk anak buah saya, Al-Fatihah. Dan bayangkan, dan saya tahu siapa yang datang sana beri bantuan. Dan saya kadang-kadang mendengar bagaimana orang kampung di dalam masa COVID ini dikurung. Kemudian sudah pun dikurung, tak keluar. Kemudian datang pula banjir. Dan mereka tidak boleh keluar kemana-mana. Bayangkan, dan saya tahu kesusahan orang kampung Brunei. Dan saya sendiri pun tidak dapat ke sana. Kena jangkitan COVID ini. Dan 100 orang dibawa ke Beaufort, dikurung di situ karena COVID. 3 orang meninggal. Dan 2 hari lalu, teman baik saya, yang waktu saya datang ke Sendakan jam 3 subuh, dia datang jumpa saya. Kemudian 2 hari lalu, 2 minggu lalu ditidurkan. Kemudian kemarin dulu meninggal. Jaini Ating, orang kuat warisan. Dia orang terbaik. Dan bukan itu saja. Ada berpuluh-puluh teman baik saya meninggal. Dan ada yang baru dihantar ke hospital. Kemudian balik. Sesak napas dan meninggal. Dan inilah yang berlaku. Tapi siapa? Untuk kita hadir, untuk semadikan pun tidak dapat. Kita lihat bagaimana Allah menurunkan bala kepada bangsa kita. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Bagaimana orang-orang di negara Sabah itu. Baca di dalam Al-Quran. Mereka khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditarik kemewahan. Tanah yang subur menjadi kering kontang. Tidak ada air. Hujan tidak ada. Akhirnya mereka pindah ke sana sini. Dan di akhir zaman ini sekarang, kita tahu bahwa banyak bala runtuh di sana sini. Kemudian baru-baru nih, rumah runtuh di sebelah Penampang. Ada 2 kawasan. Berlaku kematian. Tidakkah pernah kita merasakan degup jantung kesusahan mereka ini? Di mana pemimpin-pemimpin kita? Ada beratus juta diberikan untuk kepentingan. Dan saya tahu bahwa hampir 600 bilion peruntukan tambahan daripada 322 bilion ini. Tetapi untuk menyelesaikan masalah COVID tidak kunjung tiba. Orang dikurung, tak boleh keluar, tapi makanan tak ada. Binatang pun kalau dikurung kelaparan, dia akan hentam tuannya. Ini kan manusia. Jadi saudara-saudara, kita pikirlah keadaan ini. Jadi ini yang dapat saya perkatakan kepada saudara-saudara. Dan karena itulah, di dalam keadaan sekarang ini, yang paling penting kita pikirkan ialah masa depan kita. Masa depan anak, cucu, cicit kita. Masa depan bangsa kita. Masa depan orang Kerazan, orang dusun. Kemudian rumus di Kota Merudu. Pergilah ke Paitan. Pergilah ke Tungut. Bagaimana kemiskinan mereka di situ. Pergilah ke Rundum.
Jangan hanya melihat di kota Kinabalu dibangunkan dengan bangunan-bangunan yang tinggi, tetapi siapa yang punya? Sebulan itu tanah orang Melayu, duduk orang Melayu dihalau. Dibangunkan satu bangunan, tapi orang Melayu tidak mendapatkan bangunan itu. Semuanya cahaya nun alif. Orang Melayu hanya melihat dengan putih mata. Mereka orang sebulan dulu. Saudara Jamrin pun di sebulan. Kawan-kawan saya di sebulan ramai. Saya pun pernah tinggal di sebulan. Kemana sudah saudara Jamrin, Wahid? Sudah lari ke tempat lain. Hanya abangnya masih ada di situ. Yang lain semua tidak ada. Teman-teman saya yang dulu tinggal di sebulan, yang dijanjikan oleh Datu Bandar dulu menjadi kampung Melayu. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya orang Melayu Pajau yang dijanjikan kampung Melayu menjadi contoh orang-orang Melayu Islam dihalau keluar daripada sebulan. Nasiblah ada sisa sedikit. Itu pun ada tempoh mungkin 20 ataupun 10 tahun. Dan selepas itu mereka akan dihalau. Dan tanah ini mungkin dijual kepada tauke Cina untuk dibangunkan. Dan banyak rakyat yang tidak tahu hal-hal seperti ini. Jadi karena itulah pendidikan harus penting. Dan itu sebab berulang saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama kepada kita ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya membaca, mengkaji. Karena dengan ilmu lah kita tidak akan ditipu oleh bangsa lain. Jangan sampai kita ini menjadi Belanda minta tanah ataupun ada tuan tanah Kedaung. Akhirnya kita merempat. Contoh yang ada sekarang ini. Bagaimana orang asing bekerja, berusaha bekerja. Mereka beli tanah orang Bumi Putra. Dan akhirnya orang Bumi Putra hanya menjadi setinggan. Tidak heran dilikas itu banyak jadi setinggan. Ialah orang tempatan sendiri. Yang bukit-bukit runtuh di Kopongit itu sebenarnya orang tempatan. Ada 14 orang juru rawat tinggal di situ. Kasihan. Dan sepatutnya juru rawat ini disediakan rumah dekat hospital supaya mereka tidak menyewa, supaya senang bekerja. Tetapi mereka menyewa di tempat lain. Dan kemudian 14 orang. Kasihan. Tapi kenapa hal-hal seperti tidak pernah dipikirkan oleh kerajaan ada sekarang ini? Warisan hanya memerintah 26 bulan. Jangan salahkan warisan. Baru 26 bulan. Tapi UMNO, Barisan Nasional, memerintah hampir 30 tahun. Memerintah Sabah. Tapi Sabah hidup dalam kemiskinan. Menjadi sebuah negeri yang termiskin. Walaupun Sabah ini kaya dengan sumber alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebodohan bangsa kita sendiri. Mereka terpujuk dengan setan. Kata-kata pemimpin-pemimpin yang korup, laknat, dan penipu nomor 1. Saudara, katakanlah kepada saya apapun. Saya tak peduli. Karena tidak ada lagi. Karena saya tahu bahwa dalam politik ini, perjuangan untuk membawa kebenaran juga itu amal. Kalau saudara mendengar apa yang saya ucapkan ini dan berubah, syukur alhamdulillah. Bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan anak bangsa kita di Sabah ini. Pergilah ke Rundung. Bagaimana rumah mereka? Hanya gobok kecil tanpa jendela. Mereka hanya mengusahakan tanam ubi kayu.
Mereka tidak pernah makan KFC. Mereka tidak pernah makan sup ekor di Hotel Hyatt. Ada di antara mereka tidak pernah nonton TV karena tidak ada TV. Mereka hanya mengharapkan wakil rakyat mereka datang bawa gula, kopi, dan rokok. Mereka hidup hanya pada sungai, pada tanah yang sekengkang kera, berpindah rendah, kemudian dihalau, beranak pinak, umur 15 tahun sudah kawin, akhirnya keturunan itu sama. Datuk Nini hanya bekerja pada tanah, berbudi pada tanah. Anak cucu pun sama, tidak ada pendidikan karena sekolah terlalu daif. Mereka tidak mampu. Pergilah ke Rundung misalnya, lihatlah kemiskinan bangsa kita. Tidak ada bahasa untuk saya menyatakan bagaimana sedihnya keadaan hidup mereka di situ. Barangkali di kota Kinabalu kita melihat, kita bersyukurlah kehidupan yang seperti ini. Jadi saudara-saudara, kenanglah orang-orang miskin berbaris sepanjang jalanan. Mereka perlu kita bela. Bukan hanya cakap. Tapi saya bukan seorang pemimpin. Saya hanya seorang yang menyuarakan dan melihat degup jantung rakyat di pedalaman. Kamu maki hamam silakan. Tapi saya akan terus bersuara. Itu yang dapat saya katakan pada hari ini. Dan pertama, terakhir 16 September 1963, penubuhan negara Malaysia. 15 September, Governor Inggris, jam 5 petang, anak-anak sekolah berbaris menuju ke pelabuhan. Governor Inggris kembali ke pelabuhan naik kapal perang HM Lion bersama pegawai-pegawai Inggris. Dan ketika itu jam 5 petang diturunkan bendera Union Jack. Disitulah kesedihan. Kemudian berakhirlah pemerintahan Inggris ketika itu. Kemudian 16 September di Padang Merdeka. Itu bukan merdeka, itu penubuhan negara Malaysia. Sabah sebenarnya tidak pernah merdeka. Tidak ada acara merdeka. Karena kita tahu bahwa ketika itu Tun Fuad mau mengisytiharkan kemerdekaan. Tetapi kesan Ganyang Malaysia, kata Soekarno dari Indonesia. Kemudian E.M. Azhari pula dikatakan pemberontak dari Brunei. Kemudian tentangan pula dari Presiden Manila, Filipina. Kata Tunku Abdul Rahman, tangguhkan kemerdekaan. Kota Kinabalu sunyi sepi, tidak ada acara merdeka. Yang kita lihat logo kemerdekaan 31 Agustus 63 itu hanya tulisan. Tidak ada acara merdeka di kota Kinabalu ketika itu. Dan orang kata bahwa merdeka itu dilanjutkan 2 minggu ke depan. Tetapi 16 September bukan merdeka, 16 September ialah penubuhan negara Malaysia. Kemudian Singapura meninggalkan Malaysia. Dan Brunei tahu, dia sudah membaca, orang-orang Brunei sudah tahu dan membaca
kalau mereka menyertai Malaysia, mereka pun akan miskin papa ke dana. Singapura kalau dia tidak keluar dari Malaysia, dia pun akan miskin papa ke dana. Tetapi sekarang Singapura antara negara yang terkaya di dunia. Dan itu saya katakan bahwa berulang kali saya katakan bahwa beberapa orang profesor sarjana barat mengatakan dia melihat Islam di Switzerland, dia melihat Islam di Scotland, dia melihat Islam di Korea Selatan, dia melihat Islam di England, dia melihat Islam di Singapura, tetapi dia tidak melihat Islam di negara Islam Malaysia. Karena Malaysia koruptor, pengkhianat kepada bangsanya sendiri. Dan akhirnya sekarang Malaysia dirundung malam, hidup dalam kesusahan. Hari ini saya difahamkan 22.000 mati karena COVID. Jangan bandingkan dengan Indonesia. Indonesia ada hampir 300 juta penduduk. Sabah ini baru, Malaysia hanya 33 juta. Kata mereka bahwa Sabah ini, Malaysia ini nomor 1 pembagian vaksin. Mereka tidak bandingkan dengan rakyat India dan China dan juga negara barat. Jadi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh pemimpin kita tidak benar. Jadi saudara-saudara berfikirlah. Terima kasih Traffic Light. Teruskan perjuangan untuk generasi Sabah. Kita sama-sama Azra Bunga Noh, jenayah politik memang. Muhammad Shah, kekayaan Sabah diangkut ke Malaya. Kita tidak salahkan Malaya, tapi kita salahkan para pemimpin kita yang khianat, yang menyerahkan Sabah kepada orang Malaya dan membiarkan anak kelaparan. Apa yang kita banggakan? Saudara-saudara semua harus berpikir. Dan karena itulah tekankan kepada rakyat Sabah. Tolong pahami. Kita pilih pemimpin yang betul-betul benar-benar memperjuangkan rakyat Sabah. Bukan bacul yang mencuri balak, yang membotakkan segala hutan balak. Jadi saudara-saudara, itu yang dapat saya perkatakan. Dan insya Allah ada waktu, ada kesungguhan, saya masih bernafas, Allah izinkan, saya akan terus bercakap. Karena yang kita kejar bukan jawatan. Dalam usia sekarang kita tidak perlu jawatan. Yang kita mau ialah masa depan anak bangsa kita. Anak cucu cicit kita akan datang. Apakah mereka merempat, hidup susah? Dan ini yang harus kita pikirkan. Jadi karena itulah kita mau pemimpin yang terbaik. Kita boleh saja menilai 26 bulan bagaimana Datuk Syafi memimpin Sabah. Diberikannya tanah. Saya sendiri tak dapat tanah. Datuk Syafi katanya haram 1 inci tanah pun dia tidak ada. Tapi kita berikan kepada rakyat. Dan
Dan ini yang dulu saya berkatakan bahwa berikan tanah ini kepada mereka yang sudah sekian lama tinggal di tanah itu, berikan kepada rakyat. Alhamdulillah, waktu pemerintahan saya bersama Dato' Syafi'i pergi ke Sendakan, pergi ke Nabawan, pergi kemana-mana dan melihat bersama pengarah tanah Sabah. Jadi inilah perjuangan. Perjuangan kita bukan untuk nama, tapi untuk mendapatkan pahala itu bukan hanya sholat atau bersedekah. Politik itu juga amal. Karena Nabi Muhammad juga berpolitik, bersiasah. Politik itu dalam bahasa Arab siasah, artinya mengurus negara. Daripada Madinah ke Mekah. Dan bila dia menjadi pemimpin, dia tidak peduli siapa bangsa pun. Itu sebab orang-orang bukan Islam di bawah kepimpinan Nabi Muhammad dan kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar Al-Khattab rasa aman. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah seorang tua yang buta matanya. Setiap hari dia menyapu dan kemudian perah susu, kemudian masak untuk orang tua yang buta matanya. Setiap hari dilakukan. Ini pemimpin yang besar yang menguasai 1/4 dunia. Dimasakkan untuk orang tua yang buta matanya. Bila dia wafat, diserahkan kepada Umar Al-Khattab. Kemudian bila Umar Al-Khattab menerima amanah itu, menggantikan Sayyidina Abu Bakar, Umar Al-Khattab kata, saya tidak sanggup melakukan seperti yang Sayyidina Umar lakukan. Kemudian dia datang ke rumah orang tua itu. Dia tanya, apa saja yang dilakukan oleh seorang lelaki yang selalu setiap hari datang ke rumah ibu itu. Ibu itu menjawab, dia selalu masakkan nasi, makanan, dan kemudian menyapu dan perah susu untuk dia. Umar Al-Khattab tanya, apakah ibu nenek kenal siapa itu? Kemudian ibu menjawab, demi Allah saya tidak tahu. Sehinggalah wafatnya. Baru dia tahu bahwa yang perah susu, yang menyapu, yang memasak itu ialah pemimpin yang besar, Sayyidina Abu Bakar. Dan demikian juga Umar Al-Khattab. Bila dia mengambil alih, dia selalu lawat orang-orang susah, dan suatu malam dia melewati sebuah rumah. Dia mendengar anak kecil menangis. Dia singgah dan dia tanya, kenapa menangis? Kata ibu, 2 anak saya kelaparan. Kemudian kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kata, apakah kamu tidak masak? Sudah. Lihatlah di dapur. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab pergi ke dapur dan lihat yang dimasak batu. Sayyidina Umar Al-Khattab tanya, kenapa masak batu? Katanya, tidak ada makanan, saya masak hanya untuk menyenangkan hati anak saya yang kelaparan, supaya mereka tidur. Dan saya Umar Al-Khattab menangis dan terus balik. Dia tidak mau rakyat dia kelaparan. Dan dia bersama sahabat balik. Dan malam itu juga dia bawa makanan
Kata sahabat Umar, kata apa saya akan bawa besok? Jangan. Malam ini juga saya akan hantar. Tidak perlu menunggu besok. Kalau saya mati malam ini, bahwa dosa itu saya sebagai pemimpin akan tanggung. Dan malam ini kita harus pergi. Dan malam itu juga dia pergi. Kemudian masakkan untuk 3 orang keluarga itu. Sesudah masak, makan bersama dan diberikannya uang sebelum dia kembali. Dan inilah pemimpin-pemimpin yang harus menjadi contoh kepada bangsa kita. Tetapi adakah pemimpin-pemimpin seperti ini yang ditunjukkan oleh Umar Al-Khattab atau Sayyidina Umar, atau ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW waktu menawan Khalid Walid, tawanan perang, tetapi dia tidak gari tangan Khalid Walid dan makan bersama. Khalid Walid hairan, kenapa dia ditawan tapi tidak digari tangannya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan dia menjadi panglima perang tentara Islam ketika itu. Ada 72 peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tidak memerangi orang, tapi dia diperangi orang. Dan perang Uhud, dia hampir wafat. Tetapi dia dapat selamatkan diri. Karena ketika itu tentaranya tidak mendengar nasihat untuk berkumpul di atas bukit. Tentara yang dilawan 3.000 orang. Tentara mereka hanya 700 orang. 300 dipengaruhi dan terpengaruh. 700 orang lawan 300 orang. Pada mulanya mereka menang. Tetapi bila mereka menang, 3.000 tentara ini meninggalkan harta di bawah bukit. Dan kemudian pemimpin-pemimpin yang tamak ini tadi turun ke bawah dan merampas segala harta. Walaupun Nabi telah berpesan supaya jangan meninggalkan tempat lokasi perang. Akhirnya karena mata mereka buta karena kekayaan harta, mereka turun ke bawah dan kemudian musuh mereka kembali menyerang. Dan waktu itulah mereka tewas. Dan dikatakan Nabi wafat ketika itu dalam perang. Sebenarnya tidak. Dan inilah ketamakan yang berlaku sekarang. Bila sudah berkuasa, mereka merampok apa saja yang ada. Akhirnya kita tewas. Dan bacalah buku Ibnu Khaldun. Bagaimana pada mulanya orang ini berkuasa, memperjuangkan, tapi bila mereka berkuasa dia lupa kuasa. Dia mencari kekayaan, kemudian dia jatuh dan dia bangun. Dan ini yang berlaku sekarang. Jadi karena itulah bila berkuasa jangan lupa orang di bawah. Kalau lupa pasti kamu tidak akan selamat. Jangan kamu lupakan orang-orang miskin yang berbaris panjang perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih karena menonton. Insyaallah besok lusa kita akan ketemu. Dan selamat Hari Malaysia 16 September 1963. Dan kita kukuhkan perpaduan bangsa kita, tanamkan kasih sayang kepada semua orang, tak pilih apa bangsa, apa agama. Tanamkan kasih sayang, cinta kepada semua orang. Dan mudah-mudahan Allah terus melindungi kita, dijauhi COVID. Insya Allah, karena ikhlas, karena kasih sayang, Allah akan pelihara kita. Sekian dan salam malam, dan mudah-mudahan 16 September hari ini membawa rahmat untuk bangsa kita di Sabah. Sekian, terima kasih banyak.